Orang jangan lupa bahwa mereka ini semua adalah bagian dari kekuasaan. Jadi jangan bilang ini kekuasaan, ini orang, ini penguasa juga. Nah, ya ini semua dalam cengkeraman Jokowi semua ini kan. Nggak ada lah yang menang-menang terus-menerus gitu ya. Termasuk perubahan orientasi politik, sikap politik, segala macam bisa aja itu karena ya. the art of the possible. Art of the Akses kepada aparat ya sama. Kita berjuang juga untuk Pak Prabowo 2014, 2019, luar biasa perjuangan kita. Insya Allah nih 2024 ini takdirnya gitu. Halo sahabat Kata Data, kita bertemu lagi dalam Gultik, Pergulatan Politik, sebuah talk show yang menarik. Yang kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang sangat penting dan mungkin juga Anda tunggu-tunggu. Karena penampilannya beliau ini lain daripada yang lain. Lain dari biasanya maksud Mbak ya kan. Yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Fadlizon. Ya, di warung Gultik kita. Nah saat ini Bung Fadlizon bergabung sebagai anggota Dewan Penasehat dari Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Ya, selamat datang di warung Gultiknya Om Wai ini. Terima kasih Om Wai, terima kasih diundang nih di warung Gultik nih. Saya biasanya nonton-nonton aja. Oh gitu ya, alhamdulillah ditonton, masih sempat nonton. Soalnya beliau ini mobilitasnya tinggi. Dan ini Mas Fadli mohon maaf, ini Gultik ini memang di udah tahu kan Gulai Tikungan di Blok M, banyak Blok M Plaza itu. Ini sengaja kami tarik ke sini. Ini punya Om Wai lah kecil-kecilan. Iya, luar biasa. Iya kan? Iya. Jadi tidak buka cabang, hanya di Kata Data Indonesia. Iya. Luar biasa. Om Wai ini sih namanya. Iya. Nah kali ini biasanya ada yang jualin dan nyuguhin tamu-tamu Om Wai ini. Tapi kali ini mungkin masih liburan tahun baruan ya, jadi kita kasih toleransi lah. Virtual aja dulu. Tapi kalau mau kita bisa kirim anytime nanti spesial. Nah, hadirin hadirat, Mas Fadlizon ini sekarang kalau Anda perhatikan memang agak berbeda penampilannya ya. Ya, dari kalau dulu kan chubby ya, agak gemuk atau udah gemuk waktu itu ya. Nah, kelas berat lah. Bobotnya waktu itu kelas berat. Tapi sekarang kelihatannya langsing. Ini tolong dijelaskan. Banyak yang nanya ini. Teman-teman Om Wai juga nanya. Pak Fadlizon ini apa yang terjadi dengan Bung Fadlizon sekarang ini? Kok jadi langsingan ini? Pokoknya sebenarnya gini Om Wai. Pokoknya kita kan biasanya yang kelas berat itu. Saya waktu itu berat saya itu sampai 109, 110. Waduh, kelas berat benar. Udah kelas berat. Jadi kalau baju pun harus bikin, nggak ada yang kita bisa beli langsung. Harus pesan ya? Harus pesan, harus bikin. Harus bikin dan itu bertahun-tahun. Sampai pada satu kesadaran nih, ya walaupun udah coba segala macam, akhirnya ya harus benar-benar kali ini turun lah gitu. Dan akhirnya kan intinya tuh pada intake ya, masuk. Bagaimana supaya yang masuk itu lebih sedikit dan olahraga. Jadi total intake kita sedikit. Kemudian olahraga, karena ya pelan-pelan akhirnya turunnya dengan ya serius gitu. Kemudian mengurangi pasti karbohidrat, mengurangi tepung, minyak gitu dan lain-lain. Ada intervensi juga, tapi harus dimulai dari kesadaran dulu. Memang kesehatan itu penting ternyata. Jadi saya kan ada fatty liver. Kalau gemuk kan biasa gitu ya. Oh ya fatty liver pasti ya. Pasti itu. Nah, lama-lama setelah turun sampai sekarang ya mudah-mudahan bisa maintain terus. Sekarang berapa bobotnya nih? 73, 74 lah. Wah. Enteng. Iya. Dan ya udah bisa mulai sedikit-sedikit lari lagi gitu. Wah. Nah olahraganya apa Mas? Olahraganya sepeda statis. Rowing itu, kemudian treadmill ya, kemudian ya jalan gitu. Lalu apa yang dirasakan dulu dibandingkan sekarang ini? Saya setelah turun kira-kira 35 kilo, saya kan kebetulan nih ketua BKSAP di DPR, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi hampir tiap bulan itu saya mimpin sidang kadang-kadang di
berbagai forum internasional parlemen itu 4-5 kali kadang-kadang bisa setiap bulan. Nah, pasti saya bawa bagasi kan. Bagasi saya itu saya angkat nih 27 kilo aja kayak gini beratnya. Berarti saya bawa berat badan saya itu 35 kilo. Iya. Hilang itu. Aduh. Luar biasa gitu loh. Jadi udah kayak 2 bagasi itu. Nah, jadi dulu yang dirasakan kayak apa ya sekarang? Ya kalau sekarang fresh, enak. Fresh ya? Enak. Tidur nyenyak, kemudian naik tangga nggak ngos-ngosan, kemudian indikator-indikator kalau cek darah, alhamdulillah semuanya bagus. Oh, bintang-bintangnya merah-merah itu nggak ada lagi? Nggak ada minum obat gitu ya. Yang terkait dengan itu nggak ada. Jadi Anda nggak minum obat sama sekali nih? Nggak ada. Ya sekarang vitamin lah. Oh iya wajar lah untuk suplemen ya. Dulu kan ada untuk ini fatty liver ini, untuk ini pengencer darah. Kalau kolesterol saya selalu bagus. Pengencer darah kadang-kadang diperlukan karena umur. Ya itu diperlukan itu. Sekarang rasanya fresh atau segar, tidur enak gitu. Tidur enak dan aktivitas lebih ini gitu, lebih enak lah. Terus melihat politik juga jadi agak terang yang ya. ruang ini ada. Agak terang. Tadinya agak abu-abu, sekarang agak terang. Agak terang gitu. Hey guys, kok guys kayak apa ya? YouTuber apa gitu. Hadirat ini terus terang aja Om Boy sama Om Fadlizon ini sudah berkawan lama. Dulu beliau juga waktu saya ini pelanggan. Suka ke rumah juga. Lihat-lihat senangannya ngumpulin koleksi barang-barang spesial ini. Masuk fosil. Iya. Masih ya ngumpulin ya? Masih. Sekarang ngumpulin apa Mas? Macam-macam masih. Ada yang fosil. Dan didaftarkan di data. Wah, resmi. Mantap, ya? Tercatat gitu. Tercatat. Dengar termasuk juga beberapa heritage atau warisan-warisan penting. Oh iya. Musik itu ada. Keris masih. Ya? Kebetulan saya kan ketua Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia SNKI. Kemudian koin-koin, numismatik. Ada lagi wayang. Ada 7.000-an lah wayang. Dan piringan hitam. Iya tentu piringan hitam. Kan sama-sama aktivis di Kopi Hitam nih. Komunitas piringan hitam. Jadi pembinanya nih beliau nih. Setelah itu kaset juga. Kaset berapa di kaset? Kaset itu sekarang saya kumpulkan kaset Indonesia itu ada 17.000-an ya. Sudah. Dan tidak ada yang sama gitu. Oh judulnya maupun beda-beda. Dari kaset yang pertama sampai tahun 90-an, tahun 2000-an. Dan ada kaset wayang. Jadi dengan kaset wayang kurang lebih udah 21.000 lebih lah. Dan masih terus. Dan ada datanya. Piringan hitam sekitar 13.000-an yang vinil. Kalau yang shellac, piringan hitam Indonesia yang gramafon shellac itu sekitar 1.500, hampir 2.000 lah. Kemudian saya ngumpulin master musik Indonesia. Wah, Pitaril itu ya? Pitaril, tapi masternya. Oh, masternya. Udah sekitar 11.000-an. Nah, lalu fosil tadi, kemudian numismatik, koran-koran tua Indonesia dari tahun 1800-an. Kalau buku udah banyak ya, mungkin hampir 100.000 sekarang kali. Kemudian komik Indonesia, kemudian cerita silat Indonesia hampir 50.000. Lalu ada tombak juga, senjata-senjata tradisional, mandau dan lain-lain. Pokoknya yang berbau Indonesia lah. Karena Indonesia ini kaya luar biasa gitu. Iya. Indonesia ini dahsyat gitu. Heritage-nya itu luar biasa. Ada batik-batik lawas, kain-kain tradisional. Sayang kalau orang-orang asing yang malah peduli ya. Harus kita harusnya. Wayang itu ada Walter Angst itu dia punya 130 kotak. Kurang lebih 15.000 pieces. Kotak wayang kulit itu? Iya, wayang kulit dan wayang golek. Wayang golek, oke. Di Jerman, kemudian sekarang dia sumbangkan ke Universitas Yale University di Amerika. Di Connecticut. Ada di sana koleksi yang masterpieces gitu. Saya baru 7.000-an lah, 8.000-an lah. Tapi di Indonesia udah paling besar dan didata.
Saya udah bikin bukunya juga. Nah, ini lebihnya nih kalau kolektor bener ya gitu, udah di-input beneran, dicatat ya kan? Catat. Keris juga begitu. Karena keris kan udah jadi masterpiece of oral tradition and intangible heritage of humanity. Wayang juga sudah, baru berikutnya ada batik dan lain-lain. Terakhir kan jamu. Wah. Top lah pokoknya. Jadi ini ngomong-ngomong kalau dikaitkan sama politik, apa hubungannya tadi itu? Kegemaran mengoleksi tadi itu, all items tadi itu ya? Iya. Sama all politik. item Indonesia. All items Indonesia, buat Indonesia. Ya politik ini kan lebih kepada apa ya namanya. Kalau yang lebih menarik sebenarnya budaya ini. Tapi kalau politik, kewajiban kita untuk memperbaiki keadaan. Oh gitu. And then politik juga art juga. The art of the possible. Possibilities. Ya, art of the possible ya. The art of the possible. Jadi ya seni juga yang untuk mengambil intervensi pilihan-pilihan yang memungkinkan. Karena nggak ada yang ideal kan. Iya. Akhirnya beginilah. Sampai sekarang nggak ada yang ideal. Jadi sampai sekarang nggak ada yang ideal. Iya, tapi mendekati ideal. Mendekati ideal. Prabowo Gibran ini mendekati ideal. Oh gitu. Jangan sampai kepleset. Iya kan? Mendekati ideal ya. Iya. Jadi sehingga ada good news ini untuk Prabowo Gibran kan? Ada good news dan indikator-indikatornya kan mulai jelas tadi. Langit mulai cerah. Oh gitu ya? Iya kan? Cuaca kelihatannya baik gitu. Nah ya itu. Jadi pemilu kan tinggal ya sebentar lagi nih. Ya 40-an harian lagi. Apa namanya? Pollsters yang terkenal baik itu CSIS barusan, kemudian indikator politik, macam-macam itu yang selama ini kondang lah ya, yang terkemuka itu mengunggulkan pasangan Prabowo Gibran rata-rata di atas 40% kan, 43 sekian, ada yang 46, melebihi dua pasangan yang lain. Artinya ini nanti menurut Anda sudah cukup menggembirakan sehingga kita tinggal kipas-kipas saja. Tinggal santai. Harus kerja keras lah justru. Oh masih kerja keras? Iyalah. Untuk apa? Untuk satu putaran? Kalau bisa satu putaran lah. Karena ya pasti semua kan juga pengen menang. Namanya kompetisi kan. 1, 2, 3 semuanya pasti pengen menang. Tapi menurut saya dari indikator-indikator yang ada itu ya Prabowo Gibran itu kan trennya selalu naik. Dan saya kira sudah mulai diakui juga gitu oleh masyarakat gitu ya. Udah pastilah untuk saat ini ya kita bicara mendapat dukungan yang cukup masif gitu di berbagai tempat. Ada yang mungkin belum seperti di Jawa Tengah gitu ya. Mungkin di beberapa daerah lain. Tapi menurut saya trennya menarik ini. Indonesia semakin demokratis dibanding dengan 2019. 2019 cuma 2 pasang, sekarang ada 3 pasangan. Iya. Nah ini kan berarti ada kemajuan. Kami kan dari dulu sebenarnya pengen pemilu itu presidential threshold-nya kalau bisa diturunkan. Atau ditiadakan atau dinolkan. Atau kalau perlu ditiadakan, artinya setiap partai yang ada di parlemen kalau bisa mencalonkan. Boleh kan gitu dulu. Oke. Tapi kan ini udah lewat ya. Pokoknya udah ada 3 dari yang lalu 2. Kan berarti ada satu kemajuan, ada pilihan yang lebih luas. Dan kalau saya lihat sih Pak Prabowo ini base-nya kuat gitu. Artinya sebelum dengan ada wakilnya siapapun udah cukup tinggi. Tapi dengan tampilnya Mas Gibran lebih bagus lagi, lebih tampil lagi. Dan so far menurut saya respon di daerah-daerah cukup bagus ya. Dan kenaikannya, incrementnya cukup bagus. Mudah-mudahan bisa 1 putaran Om Moy. Oh gitu. Nah itulah kita tengok ini Mas Fadli. Ada hasil survei dari CSIS ya. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres setelah debat pertama Pilpres 2024 per Desember ya. 2023. Jadi ini CSIS hasilnya dari Pak Prabowo Gibran itu 43,7%. Jauh melebihi Anies Muhaimin yang 26,1%. Kemudian Ganjar Mahfud 19,4%. Ini ada yang rahasia dan tidak menjawab ya. Masih 6,4 dan 4,5, jadi
ini undecided voters lah kira-kira 10,9%. Iya. Ini ada lagi hasil survei indikator politik ya, Prabowo Gibran malah lebih tinggi. Iya. 46,7%, Ganjar Mahfud 24,5%, beda dengan tadi ya. Anies Muhaimin 21% dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 7,8 ya persen. Anda percaya dengan hasil ini, Mas? Ya, ini kan indikator. Dan ini kan pollster, surveyor yang selama ini dianggap mewakili lah, ya, terutama indikator, CSIS dan beberapa yang lain gitu. Dan saya kira tidak terlalu banyak juga bantahan ya. Ini indikator ini menurut saya sih penting. Saya sih percaya gitu. Karena pasti metodologinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan lah. Nah, kalau yang lain mungkin juga menganggap ini tidak bisa dipercaya ya. Itu biasalah. Kadang-kadang opini tergantung posisi kan. Nah, dulu kami juga begitu. Karena kok ada kecenderungan begitu, walaupun kadang-kadang bisa berubah juga, pasti bisa berubah. Karena namanya indikator politik ya, snapshot pada satu peristiwa, jangka waktu tertentu, durasi tertentu gitu. Tapi dari banyak pollster, termasuk yang dibuat oleh mereka yang berada di kompetitor maupun independen, rata-rata kan hampir sama. Ya hampir sama, nggak ada yang beda ekstrim gitu ya. Nah itu artinya kecenderungan untuk satu putaran itu menguat. Artinya kalau kita lihat nanti, mungkin habis debat ketiga ya, habis debat ketiga Pak Prabowo, saya kira akan semakin, apalagi nanti pada waktu kampanye yang masif, kampanye terbuka. Sekarang ini kan memang waktu kampanye dibatasi, cuma 75 hari. Jadi saya lihat kenaikannya sih cukup signifikan itu. Jadi mudah-mudahan nanti naik dari 46,7%, bisa naik 1, 2, 3. Saya masih optimis bisa di atas 50%. Iya, jadi optimis satu putaran dengan kata lain kan gitu kan. Ya bagus juga kalau satu putaran. Siapapun itu ya, satu putaran kan bagus, jadi hemat semuanya. Hemat lah. Kemudian juga tidak ada lagi benturan-benturan yang seperti pemilu yang lalu gitu. Yang menurut saya akhirnya merugikan situasi ekonomi kita dan lain-lain. Ada yang membedakan dari hasil CSIS dan indikator politik itu tadi, pollsternya itu, pollingnya itu, kalau CSIS itu yang keduanya itu runner up-nya itu si pasangan Anies Muhaimin, Amin ini ya. Ganjar Mahfud yang ketiga. Sebaliknya kalau dari survei indikator politik Indonesia itu justru yang keduanya justru diduduki oleh Ganjar Mahfud. Anies yang ketiga. Ya itu kan artinya apa? Artinya kan pertarungannya antara 01 dengan 03. Iya. Ya kalau menurut Anda mana yang lebih kuat sebenarnya antara pasangan Ganjar Mahfud sama Anies Muhaimin? Kalau saya lihat sih pasti masing-masing kan mempunyai base yang agak berbeda ya, pemilih yang agak berbeda gitu. Dan Pak Prabowo berada di tengah. Ini kiri, kanan, ini tengah. Jadi segmen pemilihnya ini beda-beda. Yang beririsan semua tuh adanya di tengah ini kebetulan gitu ya. Atau kebetulan karena ada di istilahnya Kodari itu di kolam suaranya Pak Jokowi yang diperebutkan dan kemudian Pak Jokowi ke Prabowo, Gibran. Udah pasti itu. Artinya itu faktor dong, ada faktor penting juga. Artinya ada kan begitu kalau kita lihat pemilihnya atau Pak Jokowi, relawannya segala macam yang bergabung dengan Pak Prabowo itu jelas menambah suara yang signifikan juga. Dari data survei kan memperlihatkan seperti itu. Artinya kita tahu bahwa
baseline dari salah satu pihak itu tergerus gitu. Mulai itu. Iya. Kalau faktor yang membuat melejitnya menurut pollster nih ya suara Pak Prabowo Gibran yang sampai 40% lebih, 43 sekian, sampai ada yang bilang 46%, Anda bilang bahkan nanti mendekati bisa bahkan tembus 50%. Ini apa yang bikin angka ini begitu tinggi, Mas ya? Kalau menurut saya ada migrasi. Ada migrasi. Gimana itu? Tadi itu. Migrasi dari pendukung Pak Jokowi yang tadinya mungkin belum tahu akan menentukan kemana, ikut pendukungnya Pak Prabowo kan sudah jelas ada. Pendukung calon-calon lain juga sudah ada. Jadi faktor Pak Jokowi sebagai incumbent, sebagai current presiden dan juga apalagi sudah dua periode itu juga sangat menentukan menurut saya. Jadi migrasi itu ada. Kemudian kedekatan dari kiri kanan ini kepada yang tengah itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi pilihan-pilihan alternatif mereka kalau misalnya mereka memutuskan untuk tidak memilih yang kiri atau yang kanan, mereka pasti akan ke tengah. Jadi ke tengah ini dan juga pasti juga ada kecenderungan masyarakat kita itu bandwagon effect gitu. Jadi ingin berada dengan yang menang gitu. Artinya itu sedikit banyak menurut saya ada pengaruhnya gitu. Kalau ada juga sih memang yang underdog gitu, tapi itu biasanya yang rasional, maksudnya bukan yang rasional, yang elit gitu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kan tiga-tiganya ini sebenarnya tidak ada yang terlalu berbeda dalam konteks ideologi dan lain-lain. Tiga-tiganya ini kan koalisi pemerintah. Pasangan Prabowo Gibran didukung oleh 3 koalisi pemerintah. Pasangan Anies didukung oleh 2 partai koalisi pemerintah. Pasangan Ganjar juga didukung oleh 2 pasangan. Jadi nggak ada yang signifikan sebenarnya. Ini pilpres kekeluargaan. Gitu ya? Loh, coba kita lihat, nggak ada, semuanya koalisi. Iya. Ya di mana oposisinya? Iya. Ya kan, yang oposisi kan kemarin cuman PKS dengan Demokrat. Ya, tapi kan maksudnya suara oposisinya relatif lebih kecil juga di parlemen. Gitu. Jadi ini didukung dalam koalisi pemerintah dan tidak ada baik yang 01 maupun 03 yang keluar dari koalisi pemerintah kan. Pak Mahfud sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang. Partainya tidak keluar, orangnya pun tidak keluar. Masih di kabinet. Artinya nggak ada yang mundurkan diri. Nggak ada yang mengundurkan diri. Kalau di luar negeri kan udah pasti mundur dong. Tapi kan di Indonesia nih kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi, nah ini artinya positif apa negatif? Kalimat Anda ini bersayap atau memang? Loh, ini kan realitas. Terserah orang menilainya positif atau negatif. Tapi ini realitas. Kalau ngomong sok jagoan ini oposisi gitu. Oposisi apa? Orang partainya aja masih di dalam koalisi pemerintah. Ya kan? Orangnya juga masih di situ, menteri-menterinya masih di situ, masih aktif semua. Kalau mundur rugi kali Mas, malah makin rontok lagi. Oh, makanya. Jadi ini masih apa namanya? Jadi ini pilpres kekeluargaan gitu loh. Nggak ada yang apa namanya? Yang oposisi yang mau perubahan apa? Wong mereka semuanya masih di dalam koalisi kok. Apanya yang mau berubah? Iya. Iya kan? Iya. Apa yang mau lain kalau mereka ngambil satu sikap? Kami keluar dari koalisi pemerintahan. Nah, itu baru kita yakin akan ada perubahan. Putihnya jelas ya? Jelas. Orang ini nggak ada. Iya. Masih bagian dari pemerintahan, bagian aktif dari pemerintahan. Ya. Coba kalau ditelusuri pasangan Amin. Jelas ya? Iya. Ada Nasdem tetap di situ kan? Ada Nasdem masih dalam koalisi. PKB koalisi. Menteri-menterinya semua masih ada di dalam. Masih anak buahnya Pak Jokowi. Ini menarik. Mau berubah apa? Iya kan? Iya kan? Maksudnya mau isu perubahan apa gitu? Kan kalau saya yakin semua siapapun pasti ada yang namanya keberlanjutan dan perubahan itu ada. Change and continuity itu adalah satu keniscayaan gitu ya. Tapi maksud saya itu masyarakat juga menilai kan mau apa yang
orang masuk. Jadi ini sekali lagi, ini konteksnya adalah kekeluargaan. Pilpres kekeluargaan. Jadi nggak salah juga kalau Fahri Hamzah mengatakan, udahlah aklamasi aja gitu. Jangan-jangan Anda juga begitu maunya? Enggak, kalau kita kan maunya harus ada kontestasi. Ada kontestasi ya. Ya, artinya targetnya kalau bisa ya 1 putaran. Kayak dulu kan kita berusaha 2009 tuh. 3 kontestan. 3 kontestan itu adalah SBY Budiono, Mega Prabowo, JK Wiranto. Iya, iya. Ya. Dan waktu itu kalau kita lihat kan 1 putaran juga. Iya. Ya, SBY Budiono 50-an%. Gitu. Waktu itu Mega Prabowo kalau nggak salah 30-an%. Malah JK Wiranto yang diharapkannya gede, ternyata masih belasan persen. Iya. Ingat kan itu? Iya. Saya kira kurang lebih kayak begitulah itu. Nah, artinya dari kalimat, saya terus terang ada terganggu dengan ini politik kekeluargaan. Dan semuanya kan nggak ada yang keluar dari koalisi. Nggak ada yang berani. Ada yang oposisi, tanda kutip itu pun, dan angkanya kecil tuh, PKS, Nasdem, sama Demokrat. Nah, ya kalau begitu, buat apa ya? Orang kemudian ribut gak gaduhan sekarang ini. Makanya, nggak perlu ada yang diributkan. Medsos sampai berantem kekeluargaan bahkan putus gara-gara ini. Pertemanan juga jadi retak. Kalau 2019 itu memang waktu itu kami oposisi. Dan memang ya oposisinya tuh kelihatan gitu. Makanya agak kencang gitu. Kalau sekarang nggak ada. Ini kalau ngomong kosong nih Mas Fadli, dibalik dari kalimat ini politik kekeluargaan tadi itu loh. Kalau misalnya ini PDIP misalnya ambil sikap tegas keluar dari pemerintahan begitu. Ya kalau kita berandai-andai, iya, itu wishful thinking ini. Ya, wishful thinking. Mungkin agak berbeda. Jadi mungkin akan jelas pembedanya. Kalau sekarang kan nggak jelas. Iya. Ya kan? Iya. Pembedanya tuh nggak jelas. Misalnya, keluar dari kabinet, gitu ya. Wah, berarti kan sudah mengambil satu jarak dan mengambil sikap. Tapi kan tidak ada. Kalau mengambil itu mungkin orang akan bisa menilai, wah ini memang mau melakukan perubahan. Tapi kan ternyata tidak ada. Jadi dengan kata semuanya ini business as usual. Iya. Dengan kata lain ini Pak Mahfud kan masih di sana. Oh iya, masih ngantor. Menko. Makanya. Masih Menko lagi kan. Jadi ini, iya. Jadi kesimpulannya apa, Mas? Ya, kesimpulannya ini kekeluargaan lah. Semuanya dalam satu keluarga besar namanya Koalisi Indonesia Maju. Ujung-ujungnya ke sana. Iya kan? Nggak. Boleh ditafsirkan bahwa ini memang Pak Jokowi masih sangat kuat ya. Ya, Pak Jokowi menurut saya memainkan perannya. Ya, bagaimanapun kan beliau ini menjadi presiden 2 periode. Dan tahu apa yang harus dia lakukan. Kira-kira begitu. Gitu. Sekarang mulai agak enak ngomong Pak Jokowi. dulu kan Anda kritikus yang hebat kayak Fahri juga. Ya, kalau 2 periode menjabat itu, kalau sekolah itu ibaratnya 2 PhD kali ya. Oh iya. Dalam politik. Iya. Nah, artinya pasti sedikit banyak. Saya kan tahu Pak Jokowi 2009 dulu. Saya waktu itu kan sekretaris tim kampanye nasional Mega Prabowo. Jadi kalau kampanye datang ke Solo, Pak Jokowi itu yang nyambut. Wali kota. Saya sama Bu Mega, sama Pak Prabowo. Dan kemudian habis itu juga saya berinteraksi. Saya juga menjadi semacam juru bicaranya waktu Pilkada DKI. Oh, iya. Dan Pak Jokowi juga rapat di perpustakaan saya waktu itu. Oh, asik. Yang di Jalan Danau. Di Ben Hill. Di Ben Hill ya? Iya. Jadi saya kenal sudah lama. Iya. Dengan beliau itu. Jadi ya memang garis tangan. Jadi udah kering di sana itu. Memang takdirnya Indonesia itu harus begitu. Kita berjuang juga untuk Pak Prabowo 2014, 2019. Luar biasa perjuangan kita. Memang belum takdirnya.
insya Allah nih 2024 ini takdirnya. Gitu. Oh. Ini bukan bisa diartikan bahwa Anda sekarang menjadi Jokower gitu juga ya? Loh ini kan sebuah journey, perjalanan. Politik itu kadang-kadang perjuangan itu nggak bisa instan. Pasti ada jatuh bangunnya. Ada kalahnya, ada menangnya, kalah lagi biasa. Wah, dalam riwayat semua tokoh-tokoh besar itu pasti ada kalah, ada menangnya. Nggak ada lah yang menang-menang terus-menerus gitu ya. Termasuk perubahan orientasi politik, sikap politik, segala macam bisa aja itu karena the art of the possible. Art of possibility. Jadi artinya seni untuk melihat sesuatu ya realitas kadang-kadang nggak hitam putih ya. Pilihan-pilihan kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan harapan kita, keinginan kita. Tapi mungkin bisa lebih baik, mungkin kurang baik, tapi itulah adanya. Iya. Dan tadi itu perjuangan kadang-kadang yang menikmati ada ya dalam sejarah kita aja ada Hoscokro Aminoto kurang apa luar biasa. Dia nggak menikmati apa-apa. Dia meninggal sebelum kemerdekaan. Ada orang yang nggak berjuang menikmati kemerdekaan. Dan ya saya kira saya mengenal Pak Prabowo lebih dari 30 tahun. Beliau itu jatuh bangun memang untuk Republik gitu ya. Jadi dia udah selesai dengan dirinya dan memang tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi dengan kapasitasnya, pergaulan internasionalnya, pergaulan di dalam negerinya, dia tahu apa yang harus dilakukan supaya Indonesia ini melesat gitu. Ya, menurut Anda suara-suara kritik dari kalangan NGO, budayawan, ya kan, komika segala macam itu termasuk sebagian para jurnalis segala macam juga ya dengan munculnya pasangan Pak Prabowo Gibran, khususnya kehadiran Gibran waktu itu dalam kaitan dengan MK, itu nggak ada pengaruh? Saya kira ada lah pasti pengaruhnya, tapi kecil sekali. Artinya masyarakat sudah memahami apa yang menjadi prioritas. Kisah-kisah apa segala macam yang dikorek-korek dari masa lalu udah 25 tahun lalu, orang-orang belum lahir segala macam itu kan sudah lewat. Bahkan sudah melalui penculikan itu maksudnya. Ya, antaranya penangkapan, penculikan segala macam yang dituduhkan yang tidak pernah ada buktinya. Dan baseless gitu ya. Itu kan sudah lewat. Apalagi digali-gali oleh lawan-lawan politik yang sebenarnya semuanya juga pernah bekerja sama. Kan jadi lucu jadinya. Gitu loh. Kayak misalnya kayak Ganjar kan pernah menjadi tim sukses dari Mega Prabowo. Waktu itu. Iya. Masa mau gali-gali itu kan nggak lucu. Misalnya di timnya gitu. Ini memang bisa menimbulkan banyak kerikuhan nih ya. Iya. Karena kalau mau ditarik lagi tuduhan curang segala macam, tuduhan pemihakan dari aparat penegak hukum segala macam. Iya, kita kan pengennya netral dari dulu juga. Yang kita 9 tahun teriak netral. Sekarang dituduh. Iya, kan lucu. Kebolak-balik. Mas Fadli, ini kalau Anda disuruh milih misalnya, ini kayaknya ini ya kalau satu putaran alhamdulillah. Ya. Kalau calon Anda menang ya itu memang garis tangannya begitu ya. Tapi kalau kemudian harus 2 putaran, ya kan? Ini rival yang sebaiknya Anda pilih kalau suruh milih antara Anies sama Ganjar, pilih mana Mas? Dua-duanya punya kaliber. Kalau menurut saya sih biar rakyat yang menentukan lah. Dua-duanya nggak bisa kita milih mendingan lawan ini, mendingan lawan itu. Dua-duanya ini udah seperti kata Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan selalu menghargai bahkan lawan-lawan politiknya. Ini orang-orang yang sudah terseleksi. Mas Ganjar, Mas Anies. Selalu positif loh Pak Prabowo. Nggak pernah merendahkan. Iya, tapi ada preferensi dong. Nggak ada. Saya kira dua-duanya. Ada yang bilang sebaiknya lawan Anies aja lebih gampang gitu kayaknya. Enggak lah. Karena nasionalis nggak mungkin akan berpihak ke sana. Dua-duanya. Ini analisa pinggir jalan nih, ya kan? Dua-duanya berat.
dua-duanya penting. Penting. Dua-duanya. Kalau 2 putaran. Kalau 2 putaran. Tapi kan seperti tadi itu, karena komposisi irisan itu ada di tengah, ya kita sangat optimis juga. Ya, karena di tengah ini dari kiri ada irisan ke tengah, dari kanan ada irisan ke tengah gitu. Dan Pak Prabowo ini figur yang bisa diterima kiri kanan gitu. Agak berbeda misalnya positioning dari yang lain. Dan ya itu kalau 2 putaran. Tapi saya dengan indikator-indikator tadi itu masih sangat yakin. Ya, masih sangat yakin. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan, bisa 1 putaran, Mas, Om Boy. Gimana? Ya kita lihat aja. Ini kan belum nih ya. Ini kan baru 43% sampai 46% nih. Ya. Kan perlu 5% lagi atau 7%. Ya, 5% gitu. saya kira udah selesai. Gitu. Nah, itu caranya bagaimana, Mas? Caranya ya harus turun ke bawah. Ini kan Koalisi Indonesia Maju, caleg-calegnya, partai-partainya cukup banyak, cukup besar. Pasti ini sebentar lagi ibaratnya maraton ini, di lap terakhir ini udah mulai agak sprint gitu. Nah, kita lihat nih sprint ini hasilnya gitu. Artinya begitu juga untuk capres, cawapres kan pasti akan sprint. Mendekati garis finish itu akan lebih kencang lagi. Iya, betul. Dengan segala sumber dayanya. Apa namanya, timnasnya Anies maupun TPN-nya Ganjar itu pasti nggak tinggal diam ini. Iya, makanya. Apalagi tahu hasil polling pollster seperti itu, kayaknya meresahkan mereka, itu bisa jadi kan. Iya. Artinya Anda yakin nggak dengan kerja keras mereka, dengan inovasi maupun kreativitas yang mereka mau bikin, sehingga ini memperberat suara Pak Prabowo untuk bisa naik sehingga bisa 1 putaran? Ya, menurut saya pasti semua akan kerja keras. Kami pun harus kerja keras. Prabowo Gibran kita harus kerja keras. Artinya kerja keras itu seluruh elemen yang ada, tim kampanye nasional, daerah, kemudian partai-partai yang berada di dalam koalisi, caleg-caleg dari partai-partai itu, yang saya kira relawan-relawan yang beragam jumlahnya gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi mesin penggerak. Dan juga terutama nanti terakhir ya pasti di TPS. Ujung pertarungan itu ada di sana. Bagaimana di TPS itu kita bisa menjaga suara, kita bisa bagaimana membuat orang tuh datang ke TPS gitu. Jadi jangan sampai hanya milih-milih tapi pada waktunya tidak datang, tidak hadir gitu. Ini menurut saya akan menjadi faktor. Kalau timnasnya Anies kaptennya udah bilang kan harus diselesaikan itu, kalau ada di TPS diselesaikan di situ. Jadi nggak usah lagi dinaikkan ke atas sampai ke MK segala macam. Selesaikan di situ. Artinya dia menangkap ada potensi kemungkinan ada kecurangan tuh bagaimana tuh ya? Ya saya nggak tahu juga. Tapi kita yang selama ini mengalami, kita kan pengen juga apa adanya. Kita ingin suara itu betul-betul mencerminkan suara rakyat. Kita ingin suara itu benar-benar yang tercermin di dalam TPS-TPS itu. Dan selama ini itulah yang kami perjuangkan. Iya. Bertahun-tahun. Maksudnya dari suara dari 2 paslon yang lain nih, Mas Fadli. Iya. Ini kan untuk bisa 1 putaran ini, mau tidak mau kan ini kan dukungan dari presiden kan penting. Iya. Faktor presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Terus kemudian ya akan sangat berpotensi untuk mengerahkan semua unsur aparatnya untuk memenangkan itu supaya 1 putaran. Apa mungkin itu ya? Kalau sekarang ini kan masing-masing institusi udah mengatakan netralitasnya. Dan saya kira itu bagus. Nah, jadi ya mudah-mudahan kualitas kita lebih bagus lah. Iya ya. Dan kita kan yang juga mengalami beberapa kali pemilu, ya pernah menjadi victim juga kan. Iya. Gitu. Iyalah. Jadi ya harusnya kita juga ingin pemilu ini berlangsung dengan jujur, adil, damai, sejahtera. Iya. Sejahtera artinya melibatkan banyak orang. Gitu. Ya, artinya jauh dari tuduhan kemudian mengukuhkan nilai-nilai Machiavellianism gitu misalnya. Iya. Nah, untuk memenangkan asal dengan segala cara, asal menang 1 putaran itu enggak ya? Enggak lah. Saya kira semua lihat institusi-institusi itu kelihatannya sudah menyampaikan sikap tegasnya. Bahkan ada misalnya yang terindikasi tidak netral juga
ditegakkan. Tapi ini tidak berlaku. Ini kan seolah-olah 02 saja tidak. Ini kan semuanya kan bagian dari kekuasaan. 01 ya Koalisi Indonesia Maju. Ya. 03 ya Koalisi Indonesia Maju. Semua ini kan keluarga besar Koalisi Indonesia Maju. Frame-nya itu jangan seolah-olah ini oposisi, enggak. Oke. Tidak ada yang oposisi. Semuanya ini bagian dari kekuasaan. Jadi nggak bisa dituduh bahwa ini akan penguasa akan curang. Loh, ini penguasa semua. 01 Dalam 23. konteks itu ya. Iya. Tapi bisa nggak diartikan ini cuma main-main aja? Jangan-jangan sudah ada kompromi antara elitnya, antara kingmakersnya ini. Saya kira semua serius lah. Serius ya? Serius. Serius dalam berkompetisi. Gitu. Cuman itu tadi dalam positioning, orang jangan lupa bahwa mereka ini semua adalah bagian dari kekuasaan. Jadi jangan bilang ini kekuasaan ini orang ini penguasa juga. Iya. Gitu loh. Iya. Ya kan? Pak Mahfud Menko Polhukam. Ya kan? Caimin berapa menterinya yang ada di dalam dari PKB? Masih. Iya kan? PKB, iya. PDI masih ada menteri sosial bahkan. Ya kan? Nah, ya ini semua dalam cengkeraman Jokowi semua ini kayaknya. Iya, artinya masih di dalam kabinetnya Pak Jokowi semua. Oke. Jadi Iya. artinya mereka itu punya akses kekuasaan semua sama. Akses kepada aparat ya sama. Ya. Gitu. Ini ngomong-ngomong, angka itu tinggi kan dari pollster yang mencatatnya setelah debat ya, posisi itu debat ya. Setelah debat ya kalau nggak salah. Debat pertama ya. Iya debat ya. Artinya menurut Anda debat itu masih sangat berpengaruh ya? Saya kira ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya ya. Walaupun mungkin mereka yang sudah menetapkan pilihan sih selalu melihatnya memperkuat pilihan mereka. Tapi yang mungkin swing voter, undecided voters yang belum menentukan pilihan, Gen Z, milenial. Kalau saya sih, apalagi kalau saya lihat kemarin nih, saya nggak tahu apakah ini hasil dari polling setelah cawapres ya. Kan cawapres kemarin itu Mas Gibran itu kan dianggap underdog. Bahkan suka diledek-ledek gitu ya. Nah, tapi ternyata penampilannya cukup prima. Waktu debat. Iya. Itu kan cukup prima, bukan sangat prima, cukup prima masih. Ya ini masih cukup, supaya humble. Oh, supaya nggak sok ya. Supaya nggak sok. Kalau yang sangat prima nanti dianggap sok. Iya. Gitu loh. Oke. Ini maksudnya menghadapi dua orang yang sangat berpengalaman. Sangat senior kan. Iya. Pak Mahfud dengan Caimin kan sangat senior. Gitu. Tiba-tiba dia, wah. Anda termasuk yang kagum juga ya? Menurut saya penampilannya unexpected dan dia touching the right buttons. Isu-isu yang menurut saya isu-isu anak muda gitu ya, climate change, crypto, blockchain dan lain-lain kan mungkin. Tapi yang saya kaget itu waktu ditanya soal carbon storage dan carbon capture and storage itu, Pak Mahfud itu menjawab tentang bagaimana proses pembuatan undang-undang itu saya agak kaget terus terang. Iya, agak nyimpang dia jawabannya itu. Melenceng ya. Agak mengagetkan menurut saya. Kenapa? Anda lihat grogi Pak Mahfud kira-kira? Atau tidak menguasai? Ya itu kan sesuatu yang sudah menjadi pembicaraan apalagi di level menteri itu harusnya sesuatu yang sudah familiar. Mungkin bagi masyarakat tidak familiar. Tapi kan juga dikritik Gibran soal etika. Ya, tapi etika apa orang nggak ada aturannya? Nggak ada. Iya, termasuk waktu itu loh mengajukan pertanyaan yang menjebak gitu loh dengan singkatan yang itu kan kenakalan-kenakalan kecil biasa di dalam debat. Ada trik-trik itu biasa aja. Sekarang diatur sekarang ini. Iya. Sekarang baru dulu diatur. Kan nggak diatur. Ya, jadi tidak ada masalah etik. Harusnya menurut saya ketika itu dijawab saja dengan satu narasi tentang ekonomi. Iya. Terus ketika dijawab maksudnya bukan itu, baru dijawab lagi. Ya kan? Atau dibalas pakai kaidah usul fikih yang Gibran nggak paham. Saya bilang gitu ke Muhaimin. Ente jawab kaidah fikih darul mafasid bukan damun ala jalbil masoleh apa kek? Iya. Ini kan itulah menurut saya makanya penampilannya prima tadi.
Tapi ngomong-ngomong Anda Unexpected. Unexpected. Jadi Anda kayaknya kagum banget sama Gibran ya. Pokoknya itu sudah menjadi perwakilan dari anak muda. Afirmasi. Penting juga. Afirmasi anak muda ini. Supaya ada regenerasi lah. Dan kalau ditanya, karena anak presiden dan lain-lain, udahlah Om Wai. Kita ini tahu, dalam politik itu tidak ada yang hitam putih. Semuanya juga akhirnya garis tangan kan? Iya, kalau udah ngomong garis tangan memang nggak usah debat lagi. Selesai bos. ya? Selesai udah. Kalau udah bahasa langit udah. Tintanya sudah kering di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Nah, maksud saya di dalam soal kepemimpinan nasional kita harus ada keimanan seperti itu. Iya. Tapi harus diusahakan juga dong. Usahanya kan pasti. Untuk tahu Lauhul Mahfuznya kayak apa. Iya. Atau barangkali bisa digeser lewat doa gitu kan. Coba bayangkan ada misalnya yang berusaha mau jadi cawapres dan ratingnya tinggi. Ada beberapa orang hebat-hebat. Tapi memang tidak mendapatkan kesempatan itu atau belum. Gitu. Jadi ini masalah kita harus percaya juga yang namanya takdir itu. Destiny. Iya dong. Kodar ya. Iya kan? Iya dong. Ya. Bagian dari rukun iman itu. Itu makanya. Jadi saya percaya Pak Prabowo ini dan Mas Gibran ini mungkin inilah takdirnya mudah-mudahan menjadi pemimpin. Di luar itu kalau ngomong-ngomong ceritanya mungkin ada sempat nggak bicara dengan Pak Prabowo atau dapat informasi dari dalam ceritanya Mas Gibran itu memang benar-benar pilihannya Pak Prabowo atau memang droppingan dari Pak Jokowi atau ketemu di antara dua kepentingan itu? Saya kira pasti dari Pak Prabowo dan juga dari Gibrannya sendiri. Itu yang saya dengar. Artinya memang ini seperti botol ketemu tutup. Gitu. Saling melengkapi. Dan menurut saya ya itu pilihan yang terbaik gitu. Oh, itu yang terbaik ya? Iya. Bukan dengan tapi ini sudah terjadi sih, ngapain kita bongkar lagi. Nggak, waktu itu kan harapannya juga bisa jadi sama Erick Thohir. Bisa, ya. Pak Erick kan sampai khusus terbang ke sini ngurusin surat kelakuan baik segala macam toh. Ya memang takdirnya begitu. Artinya dalam proses itu ya Pak Mahfud dulu kurang apa? Udah siap di restoran T1 apa di Bandeng ya? Tinggal selangga ya. Nyebrang doang apa ibaratnya. Dan tinggal beberapa menit. Ya kalau takdirnya nggak terjadi. Bajunya sudah dipakai. Udah dikirim di istana kan. Dan akhirnya dipakai lagi sekarang kan. Iya sekarang pakai. Iya. Harusnya kalau yang lalu itu jangan dipakai lagi. Supaya apa? Ya supaya ya udah. Iya. Nah ini terkait debat ketiga nanti pada hari Minggu ya rencananya ya. Ahad nanti ini persiapannya gimana tim TKN Pak Prabowo Gibran Mas? Ya. Apa gagasan penting yang mau disampaikan pada masyarakat? Kalau Pak Prabowo sih pasti apalagi dengan tema itu ya. Yang sangat familiar untuk beliau. Geopolitik dan lain-lain itu. Saya kira Pak Prabowo akan tampil natural. Pasti ya. Dengan pengetahuan yang ada, pengalaman yang ada. Gitu. Saya kira semua pasti persiapan sudah dilakukan oleh semua capres juga ya. Ya menurut saya kita lihat aja nanti. Ya, ini kita lihat aja nanti. Coba hasil poster yang tadi itu sebelum gambar ini coba. Kan ini ada lompatan elektabilitas nih Mas. Ini good news juga nih yang terjadi pada Gerindra ya. Jadi survei CSIS itu memperlihatkan bahwa keterpilihan Gerindra itu 14,6%. Kemudian mengekor PDIP yang mengecil jadi 16,4%. Ya, bahkan survei yang lain ada yang menyebutkan Gerindra bahkan melebihi atau melampaui PDIP. Ini gimana? Benar ini kira-kira Mas? Iya, kita inginnya. Apa yang terjadi ini? Inginnya benar dong. Oh, inginnya benar. Inginnya benar supaya Gerindra jadi nomor 1. Iya. Ya karena saya kira semua partai juga pengen menjadi pemenang pemilu. Kami kan juga berjuang dari bawah. Dari yang tadinya partai ke-8.
waktu baru berumur belum 1 tahun ikut pemilu, kemudian kita ikut pemilu tahun 2009 itu kita urutan ke-8, kemudian loncat ke urutan ke-3, kemudian 2019 secara popular vote Gerindra itu nomor 2 ya secara popular vote. Nah kita berharap ya 2024 ini jadi nomor 1 gitu. Dan saya kira peluang itu cukup terbuka karena ada Pak Prabowo maju kembali dan chance-nya sangat besar terbuka. Pasti juga ada kotel efek. Iya. Kemudian juga ada faktor Pak Jokowi juga di situ karena bagian dari pemerintahan. Mungkin ada migrasi tadi gitu ya. Mudah-mudahan saya sih optimis Gerindra juga bisa menjadi pemenang pemilu. Iya. Bisa nggak nih dibocorin kalau boleh nih, ibarat ujian kan, strategi untuk bisa meraih elektabilitas seperti itu nanti bisa jadi juara. Karena kan PDIP nggak main-main juga, pengennya kan hat-trick juga dia. Iya betul. Ya semua juga pasti berusaha keras ya. Kita juga akan berusaha keras, terutama kan kerja dari struktur partai, kerja dari relawan, dari sayap-sayap partai, kerja dari para caleg partai dari seluruh Indonesia. Makanya dikumpulkan oleh Pak Prabowo berkali-kali dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi pertarungannya itu ya pertarungan di daerah pemilihan, pertarungan di setiap TPS. Jadi luar biasa. Jadi ini ya masih ada waktu ke depan gitu untuk menuju ke arah itu. Faktor yang kemudian membuat pasangan Prabowo Gibran ini melejit, mungkin juga bisa 1 putaran, itu adalah selain faktor Pak Jokowi, ya kan sebagai presiden, juga logistik katanya Mas. Benar gak itu? Enggak, Ya. ini rame nih berseliweran anggapan bahwa di antara 3 paslon ini yang paling kuat resourcesnya atau logistiknya ini paslon nomor 2 nih. Ya saya nggak tahu yang dilaporkan kepada KPU itu gimana. Kalau berdasarkan laporan ke KPU, itu yang paling tinggi memang paslon 02. Kalau nggak salah ada yang melaporkan cuma 1 miliar gitu. Masuk akal nggak kira-kira itu, Mas? Ya, nggak mungkin lah. Iya. Ya nggak? Nah, kan harus dari awalnya harus jujur, harus transparan gitu. Ya kan? Masa mau pilpres kepala desa aja bermiliar-miliar, masa mau maju pilpres 1 miliar yang bener aja. Iya. Gitu. Mas, ini kalau info dari para donor, ya biasanya pengusaha lah ya, yang mau membantu ini katanya, yang benar yang mana? Mereka pada menahan diri untuk tidak main sekarang sampai menunggu nanti putaran berikutnya, ataukah sekarang ini lebih cenderung untuk bantu paslon nomor 2? Saya kira pasti 1, 2, 3 mereka pasti punya juga dukungan dari semua ya. Nah, artinya relasinya mereka punya donatur atau apa. Pastilah. Nah kalau kami kan dari para calegnya juga patungan. Nah gimana tuh? Ya artinya ada sumbangan dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu ibaratnya ikut gotong royong untuk saksi, untuk yang lain-lain, untuk pemilihan dan lain-lain, untuk penggalangan ada. Jadi kalau soal logistik saya kira sama lah, aksesnya sama. Lagi-lagi kembali tadi, mereka nih penguasa semua. 01 punya menteri, berapa 03 punya menteri, 02 juga punya menteri banyak. Jadi ini aksesnya kepada kekuasaan sama. Ya kan? Iya. Nah, ya jadi tadi Anda bilang nggak mungkin ada yang oposisi beneran nih, nggak ada nih. Ada. Termasuk Anies pun ya misalnya ya. Iya kan, apalagi Anies. Anies kan nggak ada partai, nggak beroposisi. Iya. Jadi saya kira nggak pernah beroposisi selalu waktu itu ikut SBY, malah pernah ikut di SBY. Kemudian ikut Pak Jokowi. Kapan beroposisi? Ya kan? Jadi kalau kemarin itu mempertanyakan katanya Pak Prabowo nggak kuat beroposisi,
pertanyaan itu menurut saya agak aneh. Atau pernyataan itu agak aneh. Karena setahu saya Pak Anies nggak pernah beroposisi. Iya kan? Yang beroposisi itu kami di Gerindra. Iya. Orang itu baru bisa beroposisi kalau dia itu misalnya berpartai. Nah kan Pak Anies kan nggak pernah bikin partai. Nggak pernah bergabung juga dengan partai. Bagaimana bisa beroposisi? Ini ngomong-ngomong nyebut Anies nih ya. Hubungan Anda dengan Anies Baswedan baik-baik aja. Baik-baik aja. Kan teman lama juga itu, Bos. Ini namanya tadi itu pilpres kekeluargaan. Loh, iya. Nggak, artinya gini loh pertanyaan saya itu. Kalau dulu zaman dia di Pilgub DKI, iya. Kan Anda dukung dia penuh. Oh iya dong. Iya kan? Anies ya. Tapi Waktu sekarang kalau sekarang ya dukung Pak Prabowo lah. Tapi baik Pak Anies maupun Pak Ganjar kan kita berkawan. Pak Mahfud, Cak Imin berkawan. Semuanya berkawan. Jadi pilpres ini jangan sampai merusak perkawanan lah sebenarnya. Waktu 2016, waktu pencalonan, Pak Anies waktu itu sudah berhenti dari kabinet. Saya yang mengusulkan Pak Anies waktu itu untuk jadi gubernur DKI. Kita bolak-balik macet gitu ya. Dan memang juga ada upaya tapi mentok H-1 atau H-2 ketika itu. Saya mengusulkan kepada Pak Prabowo dan kepada Ustadz Salim. Saya bilang bagaimana kalau Anies Baswedan? Ya ketika yang lain sudah ada nih. Ahok sudah maju, AHY sudah maju. Kita tinggal menunggu besoknya. Ya sudah oke. Saya hubungi. Saya yang buat perjanjiannya. Bahkan di perjanjian itu ada materai. Karena buru-buru, materai itu pakai ludah saya juga. Wow. Gitu. Jadi ludah itu agak apa namanya? Ada saksi itu ya. Bertuah itu. Bisa dites DNA. Ya. Nah ini ngomong-ngomong, dengar-dengar sudah bikin kabinet bayangan kayak ini nanti atau apa istilahnya political sharingnya nanti kayak apa kira-kira kalau menang nih? Ya, saya kira konsentrasinya Pak Prabowo adalah bagaimana kita bisa memenangkan dulu. Jadi belum ada sih pembicaraan ke arah situ. Yang penting menang dulu lah. Karena abis itu masih lama. Kan ada muncul itu, nggak tahu benar atau salah, makanya saya tanya ke Bung Fadli. Saya kira konsentrasinya jadi itu. Konsentrasinya adalah bagaimana bisa memenangkan. Kalau urusan itu kan nanti sesuai dengan kebutuhan lah. Tapi Pak Prabowo kan selalu bilang bagaimana orang-orang yang ahli berada di tempatnya gitu. Walaupun itu bagian dari power sharing. Dan saya kira kalau Pak Prabowo yang menang pasti juga akan merangkul yang lain. Ya Pak Prabowo itu dulu yang ngasih buku ke saya, bukunya Abraham Lincoln, judulnya A Team of Rival. Jadi sebuah tim yang terdiri dari lawan-lawan politiknya. Menarik itu. Gitu. Iya. Artinya Abraham Lincoln ketika menang, dia rangkul, dia kan Abraham Lincoln dari Partai Republik. Lawannya itu dari Partai Demokrat. Dia ajak lawan yang kalah ini untuk bergabung. Terus kata lawannya ini, kamu tahu nggak saya ini benci sama kamu katanya. Abraham Lincoln bilang, ya saya juga tidak suka sama kamu. Tapi saya tahu kamu mencintai Amerika. Saya mencintai Amerika. Kalau kita bergabung, kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Akhirnya bergabung. Dan kita lihat Amerika di masa Abraham Lincoln itu luar biasa. Banyak kemajuan, lompatan-lompatan, penghapusan perbudakan, amandemen ke-13 ketika itu, dan lain-lain. Luar biasa. Dan menyatukan Amerika dari perang saudara yang begitu dahsyat, banyak korbannya, ya. Jadi saya kira memang kita ini punya kekhasan gitu, Indonesia ini, karena memang kita ini kekeluargaan tadi. Ya konstitusi kita aja, ekonomi aja berasas kekeluargaan. Gotong royong ya. Iya, gotong royong. Jadi agak beda demokrasinya. Ya Mas, ini terakhir barangkali kan masih banyak nih yang nyinyirin sikap Pak Prabowo
dengan goyang gemoynya. Oh, Ini kan serius masalah bangsa, masa diselesaikan dengan jogetan kayak begitu. Kemudian juga ada mempersoalkan emosi yang tidak stabil. Gebrak-gebrak. itu banyak video yang diunggah belakangan itu video yang lalu. Oh. 2018 yang mengkritik pers itu. Ya, yang itu, media yang itu hari buruh saya hadir di situ. Kamu media. Walah itu. Itu hari buruh. Iya. Tahun 2017 atau 2018. Saya ada di belakang. Diunggah seolah-olah sesuatu yang baru. Nah, artinya sikap Pak Prabowo yang sekarang terhadap pers, terhadap media beda dengan dulu. Kelihatannya gimana? Kan Pak Prabowo selalu sekarang engage dengan pers, dengan media, mengundang, silakan mengkritik. Dan saya kira Pak Prabowo ini mengajak kita ya, udahlah santai-santai aja, riang gembira. Dan kalau joget gemol itu juga bukan disetting sebenarnya. Pak Prabowo itu kan Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Republik Indonesia, Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia. IPSI. Ya? Oke. Sudah berapa periode gitu ya. Jadi gerakannya itu gerakan kayak silat atau gerakan kayak Kopassus. Jadi spontan. Kemudian orang julki nih gemol. Dan sekarang emang keren ternyata. Iya. Kayak Gangnam Style gitu loh. Iya jadi trendsetter. Iya. Gitu. Jadi menurut saya bagus ini. Jadi ya. Jadi apa yang mau disampaikan pada haters-hatersnya Pak Prabowo Gibran nih? Apa yang mau disampaikan? Saya kita nih dalam politik Indonesia ini ya harus kita lihat bahwa ya kalau soal suka dan tidak suka itu sudah paket lah. Semuanya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Apapun yang kita lakukan. Tapi kalau soal joget game itu adalah kreativitas dan inovasi yang bagus. Yang mungkin ya sesuatu yang baru. Kalau soal visi dan misi, visi dan misi kan udah kuat. Gitu. Tinggal melaksanakan aja kalau menang. Iya. Jadi kita joget aja dulu. Ya joget dulu. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Nah saya terakhir nih nanya. Paling akhir nih. Tadi Anda belum jawab. Tadi itu gimana bisa sehat katanya nih ada yang bilang. Fadlizon tuh operasi ususnya dipotong katanya begitu. Nggak ada. Ini perlu dijawab nih. Gimana nih? Pokoknya itu disesuaikan lambungnya itu. Oh lambung. Lambungnya abdomen nih, dong. Iya. Artinya sekarang bisa macam-macam teknik. Ada dikasih balon dan lain-lain. Sehingga asupan kita itu semakin sedikit. Oh ini kayak Om ini udah mulai buncit gini bisa ya dikempesin kayak gitu ya? Bisa. Itu diapain Mas? Enggak, operasi itu ada yang juga tanpa operasi juga bisa. Kalau Anda tanpa operasi waktu itu? Saya ada intervensi sedikit. Oh ada intervensi sedikit ya? Orang cuma sedikit. Ada cawe-cawe sedikit medis ya? Iya, supaya asupan kita itu nggak banyak. Karena kan energi yang tersimpan dari lemak dan lain-lain. Intervensinya lewat obat aja atau dioperasi? Ada yang melalui tindakan juga. Bius total? Ada di bios ya. Oh, oke. Supaya menyesuaikan dulu. Adaptasi dulu ya. Adaptasi. Oke. Ya, tapi ada juga yang non intervensi. Ya, jadi dia dikasih balon. Sekarang banyak lah. Tekniknya macam-macam itu. Banyak terutama kalau yang sudah obesitasnya itu istilahnya itu obesitas yang parah gitu. Kalau ini sih diet sedikit juga bisa. Oh gitu ya, alhamdulillah. Nggak perlu ada yang aneh-aneh. Maksud Om Bay ngomong begini ini mudah-mudahan politik kita juga begitu. Dari yang obesitas menjadi lebih sehat. Lebih sehat. Iya kan? Iya. Seperti kesehatan Anda ini sekarang. Bikin bugar, seger. Segar. Pokoknya kita nih. Bisa olahraga, bisa lari lagi. Wow. Gitu ya. Jogging Mas? Jogging. Dan juga bisa joget. Walaupun mungkin nggak segemoy dulu. Oke. Iya. Nah, terima kasih. Makasih Om Bay diundang di Gultik. Atas waktunya ini kita ngobrol yang mudah-mudahan ini produktif ya. Untuk masyarakat banyak kita, untuk negara dan bangsa lebih baik. Ya kan? Terima kasih Om Bay. Ya, jadi hadirin hadirat, ini ada yang baru dari katadata.co.id. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi tentang Capres dan Cawapres tahun 2024. Jadi mulai dari profilnya, visi misinya hingga kontroversi mereka. Jadi tidak hanya itu, Anda juga bisa memberikan skor untuk Capres dan Cawapres. Ayo,
Vote paslon jagoanmu di Pilpres 2024.katadata.co.id. Sahabat Kata Data, demikian episode Gultik atau Pergulatan Politik pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus episode Gultik selanjutnya hanya di YouTube Kata Data Indonesia. Kalau bicara, pakai data.